Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya eh, pada materi lanjutan PDE Pekerjaan Dasar Elektromekanik untuk menambah dan mengupgrade kemampuan Anda, mengupgrade pengetahuan Anda di bidang mata pelajaran produktif di jurusan POI. Salah satunya adalah Pekerjaan Dasar Elektromekanik. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda, menyampaikan kepada Anda informasi-informasi tentang materi-materi. Judulnya kali ini adalah jenis-jenis sambungan kabel yang kita gunakan di teknik otomasi industri. Jadi teknik otomasi industri ini adalah salah satu cabang ilmu dari kelistrikan. Tentu mustahil tidak menggunakan kabel, pasti menggunakan kabel. Nah, dalam mempergunakan kabel ini ada teknik-teknik sendiri yang harus kita pahami dan harus kita kuasai, sehingga dalam bekerja ini nanti kita memiliki kemampuan yang mumpuni untuk terjun ke dunia kerja. Ini bisa Anda lihat gambar. Ini adalah potongan-potongan kabel. Kebetulan dalam membuat contohnya hanya dalam bentuk potongan-potongan, tetapi pada keadaan realnya nanti adalah memang betulan kabel itu yang disambung. Nah, sambungannya ini ada beberapa jenis model yang bisa kita gunakan. Bisa Anda lihat di gambar pertama, ini sambungannya seperti ini juga lain, berbeda antara yang kedua dengan yang pertama. Kemudian yang kedua dengan yang ketiga juga berbeda. Kemudian yang ketiga dengan keempat juga berbeda satu sama lain. Nah, inilah yang harus nanti Anda kuasai. Yang paling banyak, mungkin yang paling sering Anda temui sambungan kabel ini ada di peralatan yang seperti ini. Ini barangkali ada di rumah Anda, di loteng, atau barangkali yang punya toko atau ruko, barangkali di lotengnya nampak lubang seperti ini. Ini disebut dengan tedos, kemudian nampak kabelnya keluar seperti ini. Nah, ini tidak sembarangan, jadi ada teknik penyambungan seperti ini disebut dengan teknik atau sambungan ekor babi atau pigtail. Nah, yang paling banyak Anda temui kemungkinan nanti ini sambungan pigtail. Oke, nah, itu sebagai pembuka, bahwasanya gambarannya adalah seperti ini, macam-macam sambungan kabel. Ini ada materi terkait dengan sambungan kabel. Nanti akan saya bagikan filenya kepada Anda. Di teknik itu, kita di otomasi industri ini ada beberapa jenis sambungan kabel yang biasa diterapkan atau yang mesti Anda pelajari. Tadi kita lihatkan gambar realnya, sekarang kita lihatkan gambar dalam bentuk seperti ini. Yang pertama itu ada namanya sambungan ekor babi, bentuk atau tampilannya adalah seperti ini. Ya. Kemudian ada namanya samburan puntir jenis bell hanger, ya begini. Kemudian sambungan puntir jenis Western Union. Kemudian ada sambungan bolak-balik, ada sambungan Britannia, kemudian sambungan scarf, sambungan single, rapid, ya ada sambungan ini. Kemudian ini juga Plan Crosswind. Kemudian sambungan seperti ini. Ya, ini sama saja dengan gambar yang saya sampaikan tadi. Kebetulan ini bentuk fisik aslinya. Kita lanjut. Ini tadi adalah keseluruhan jenis-jenis sambungan. Sekarang kita kelompokkan jenis-jenis sambungan kabel itu. Yang pertama adalah menyambung kabel cara ekor babi atau pigtail. Modelnya seperti ini, nanti dia ditutup dengan menggunakan last dop namanya. Barangkali di gambar sini ada atau tidak ada ya. Ada yang menutupnya dengan last dop, ada yang menutupnya dengan isolasi. Kita lihat definisinya. Sambungan pigtail ini adalah cara menyambung kabel yang paling sederhana berbentuk ekor babi. Jadi kenapa disebut namanya sambungan ekor babi atau pigtail? Mungkin dia fisiknya itu seperti berulir-ulir seperti ekor babi. Oke. Sambungan ini digunakan untuk menyambung atau mencabangkan satu atau beberapa kabel di satu titik. Nah, jadi
hasil sambungan itu terkumpul di satu titik ini. Kemudian sering dijumpai di kotak sambung, umumnya dipasang last dot. Ini tadi yang last dot. Umumnya ditemui di kotak sambung. Mana yang kotak sambung? Ini tadi kotak sambung. Tedos atau kotak sambung atau kotak sambang. Kemudian ini penjelasan daripada last dot. Ini bisa juga menggunakan isolasi. Oke, itu yang pertama, menyambung model ekor babi. Kemudian yang kedua adalah mengambung cara puntir. Sambungan puntir ini penjelasannya adalah menyambung antara dua kabel yang berbentuk satu garis lurus. Kalau ini tadi terkumpul di satu titik, kalau ini dia membentuk garis lurus. Jadi kalau kita isolasi, seolah-olah nggak ada sambungan, karena dia seperti garis lurus saja. Nah, jenis sambungan model puntir ini ada dua pula jenisnya. Ada yang namanya bell hanger, kemudian ada yang namanya western union. Kalau kita lihat perbedaan dari kedua sambungan ini terletak dari jumlah puntirannya. Ya, kita bisa lihat dari jumlah puntirannya. Sedangkan cara penyambungannya sama. Kemudian ini kita lihat, nah ini dia. Ini yang bell hanger, ini yang western union. Kalau kita lihat sepintas seperti sama, tapi perbedaannya adalah di jumlah ininya saja. Apa katanya di sini? Jumlah puntirannya saja. Berarti Anda bisa lihat yang tengah-tengah ini kan dia hanya satu kali aja sedikit. Sementara yang ini kan dia berkali-kali di puntirnya, baru nanti dililitkan di sini. Perbedaannya hanya itu antara western union dengan bell hanger. Berarti ada dua kelompok, yang pertama ada pigtail, yang kedua adalah puntir, kemudian kelompok yang ketiga adalah menyambung cara bolak-balik. Oke, kita lihat penjelasannya. Menyambung cara bolak-balik ini adalah antara dua kabel yang berbentuk garis lurus. Berarti sama dengan tadi, dia juga berbentuk garis lurus, di mana kabel itu ditekuk. Nah, jadi ditekuk dulu, kalau ini kan tidak ditekuk gitu. Kalau ini dia ditekuk. Maksudnya ditekuk supaya sambungan lebih kuat terhadap rentangan atau tarikan. Jadi kenapa dia ditekuk? Supaya dia lebih kuat terhadap kekuatan tarik. Jadi seandainya ini ditarik, dia tetap bertahan karena ditekuk. Kalau ini berarti kalau ini ditarik, kemungkinan lebih kuat yang ditekuk dengan yang tidak ditekuk. Oke, itu perbedaannya. Umumnya kabel yang digunakan adalah kabel berpenampang 4 mm. Jadi kabel yang ukuran luas penampangnya itu 4 mm baru dengan sambungan ini. Apa saja jenisnya? Kalau tadi kan dia punya dua. Sambungan puntir ini kan dia punya bell hanger sama western union. Kalau di bolak-balik ini dia juga punya dua. Yang pertama Britannia, yang kedua adalah Scrap. Anda bisa lihat bedanya. Ini yang model Britannia, kemudian ini yang model Scrap. Ya, perbedaannya. Ini juga termasuk dalam kategori sambungan bolak-balik. Oke. Kemudian kita lanjut kepada yang D. Ini tadi kan C, kemudian ini yang D. Berarti yang kelompok yang keempat adalah jenis sambungan bernadi banyak. Ya. Jadi di satu kabel itu dia punya isinya banyak. Nah, bagaimana cara menyambungnya? Ya ini berarti menggunakan model sambungan bernadi banyak yang dikenal dengan cara single rapid kabel spacing. Jadi ini caranya, dari nadinya banyak itu tadi digabungkan seperti ini, kemudian di masing-masingnya dililit sehingga terjadilah hasilnya nanti seperti yang di bawah. Oke. Itu untuk sambungan yang bernadi banyak. Kemudian lanjut yang kelima, kelompok kelima adalah mencabang kabel datar atau istilahnya adalah plain join. Ini dia. Jadi ada kabel begini mau dicabang, itu sistemnya menggunakan sistem plain join. Ya, apa penjelasannya kita lihat. Plain join itu cara untuk mencabang kabel yang posisinya di bidang datar. Kemudian ini
bentuknya ada juga dua. Yang pertama single plane join, yang kedua cross plane join. Bentuknya bisa Anda lihat, ini bentuk yang single plane join, ini yang cross plane join. Berarti kalau ada dia seperti persimpangan seperti itu, bisa kita buat menggunakan sambungan single plane join. Kalau ini yang cross plane. Kemudian yang ke-5 tadi, yang ke-6 ini model simpul. Ya, dia model simpul. Jadi dia kalau ini dia seperti ini, dari sini dililitkannya. Ini juga di sini dililitkannya begitu. Ini di sini dililitkan. Kalau yang ini dia lebih kuat lagi karena disimpulnya dulu dari sini, diputarnya, kemudian baru dililitkan. Tentu sambungan model ini lebih kuat. Itu perbedaan antara plane join dengan yang model simpul ini. Oke, ini untuk prakteknya, langkah-langkah bagaimana caranya. Langkah-langkah ini saya perlihatkan aja nanti videonya, saya share videonya bagaimana cara membuat masing-masing sambungan ini. Saya rasa itu cukup sebagai pengenalan daripada macam-macam atau jenis-jenis sambungan yang kita gunakan di pekerjaan dasar elektromagnetik, khususnya di pekerjaan dasar elektromekanik, khususnya di jurusan teknik otomasi industri. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya via WA atau bisa juga di Google Classroom. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.